Shalom saudara, saya berharap kita terus bersemangat, kita terus bergairah dalam melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sebelum kita merenungkan firman hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Allah Immanuel yang menyertai kami. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan biarkan firman yang kami dengar boleh mengubahkan hati kami, supaya kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, amin. Baik, renungan firman hari ini akan berbicara tentang doa. Saudara, berapa banyak kita berdoa, tetapi sepertinya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Seberapa banyak kita punya kerinduan di dalam hati kita, kemudian kita sampaikan lewat doa-doa kita, tetapi sepertinya doa kita menabrak tembok. Tidak ada jawaban, tidak ada respon. Nah, tentu saja doa adalah sesuatu yang menjadi bukan hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kekristenan. Masalahnya adalah waktu misalnya doa kita tidak dijawab Tuhan, waktu misalnya doa kita belum dijawab Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap hati kita? Hari ini saya akan membagikan bahwa ternyata Yesus pun mengalami doa yang tidak dijawab atau belum dijawab oleh Bapa. Ada 4 doa Yesus yang tercatat di Alkitab yang itu tidak dijawab atau mungkin belum dijawab oleh Bapa pada waktu itu. Mari langsung saja kita melihat. Yang pertama ada di Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai 16. Lukas 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, dari sini kita temukan bahwa sebelum Yesus memilih 12 rasul, sebelum Yesus memilih orang-orang terdekat yang akan bersama-sama dengan dia dalam pelayanannya di Israel pada waktu itu, Yesus berdoa. Bahkan dikatakan Yesus berdoa semalam-malaman. Nah, saudara, tentu saja waktu Yesus berdoa, tentu saja kerinduannya, keinginannya adalah supaya dia tidak salah pilih, saudara. Supaya orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang tepat. Supaya maksud dan rencananya tergenapi di muka bumi ini. Tetapi, apa yang didapat Yesus? Ternyata murid-murid yang dipilih, hasil doa, adalah murid-murid yang suka bertengkar, berebut kekuasaan kalau kita baca kisah yang lain di dalam Alkitab kita. Mereka berebut kekuasaan, berebut posisi. Kemudian murid-murid yang sama, mereka meninggalkan Yesus pada waktu Yesus mengalami krisis. Pada waktu Yesus memasuki proses penyalipan, kita tahu bagaimana semua murid meninggalkan Yesus. Bahkan ada Simon Petrus yang menyangkali Yesus. 3 kali dia menyangkali bahwa dia mengenal Yesus. Dan tentu saja kita tahu ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus secara langsung. Sepertinya doa Yesus gagal. Sepertinya doa Yesus tidak terjawab. Doa yang kedua. Mari kita lihat sama-sama di Matius 26, mulai ayat yang ke-36. Matius 26, mulai ayat yang ke-36, saya bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya,
Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Sampai di sini kita baca doa Yesus. Tentu kita tahu bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Yesus memasuki masa-masa penyalipan. Sebelum dia mulai mengalami penderitaan dari para prajurit Roma. Saudara, apa doa Yesus pada waktu itu? Dikatakan tadi, Yesus berdoa dengan gentar. Dia berdoa dengan rasa takut. Kenapa? Karena dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia tahu bahwa dia akan mengalami sebuah penyiksaan, rasa sakit yang luar biasa. Dan dia berdoa kepada Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan penderitaan ini, pergi daripadaku. Saudara, apakah doa ini dijawab? Kita tahu bahwa jawabannya tidak. Yesus tetap mengalami penderitaan. Penderitaan yang sangat luar biasa. Bahkan penderitaan ini membuat dia mati di kayu salib. Dia mengalami siksaan salib yang luar biasa. Saudaraku, doa yang kedua ternyata tidak dijawab. Doa Yesus yang kedua ternyata tidak dikabulkan. Mari kita lanjut lagi. Doa yang ketiga. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-9. Matius 6, di sini Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, doa Yesus yang diajarkan kepada kita adalah supaya kehendak Tuhan, kehendaknya terjadi bukan hanya di sorga tetapi di bumi. Tetapi apa yang kita temukan di bumi ini sekarang? Ada peperangan, ada permusuhan, ada pertengkaran, ada sakit penyakit, ada kejahatan yang merajalela di mana-mana. Apakah itu kehendak Tuhan? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi itulah kenyataan kita di bumi ini. Berarti doa Yesus pun yang kali ini belum dikabulkan, belum terjawab sampai detik ini. Sekarang mari kita lihat lagi doa Yesus yang keempat di Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-9. Mari kita lihat sama-sama. Ini doa Yesus sebelum dia memasuki proses penyalipan. Ayat yang ke-9, Yesus berdoa seperti ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus berdoa di Yohanes 17 supaya orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Pertanyaannya saudara, apakah doa Yesus itu sudah terjawab hari ini? Kenyataannya, hari ini ada sekitar 40.000 denominasi gereja di seluruh dunia. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam beribadah. Mereka memiliki doktrin-doktrin yang berbeda. Mereka memiliki pemahaman-pemahaman kehidupan kekristenan yang mungkin bahkan
ada yang berseberangan satu dengan yang lain. Bahkan mungkin ada persaingan-persaingan antar gereja, saling merebut jemaat satu dengan yang lain. Sekali lagi, doa Yesus belum terjawab, belum terkabulkan. Saudaraku, kalau Yesus saja berdoa dan ternyata doa itu belum terkabulkan sampai hari ini, bagaimana dengan kita? Dan kalau misalnya ternyata doa kita adalah mungkin doa yang tidak akan dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan, apakah kita terus tetap berdoa? Mari kita lihat sekali lagi kenyataan dari 4 doa Yesus itu. Doa yang pertama tadi berbicara tentang bagaimana Yesus berdoa memilih murid-muridnya, memilih 12 rasul. 12 rasul yang dipilih, mereka tidak menunjukkan kualitas yang diharapkan. Yesus rindu, Yesus menginginkan mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan membawa pesan kerajaan Allah begitu Yesus sudah naik ke surga. Tetapi kita tahu, saudara, di awal-awal masa itu bahkan sampai Yesus disalibkan, murid-murid tidak seperti yang diharapkan. Tetapi pada akhirnya, setelah Yesus naik ke surga, setelah murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu saja selain daripada Yudas, mereka menjadi tonggak, mereka menjadi dasar dari gereja mula-mula. Mereka menjadi pelopor dari penginjilan ke seluruh bumi. Mereka menjadi bapak-bapak gereja. Mereka mencatat sejarah dengan membawa Injil ke seluruh dunia. Bahkan kita tahu pada akhirnya mereka membayar semuanya itu dengan nyawa mereka sendiri. Dari kisah ini kita lihat bahwa ternyata doa Yesus bukan tidak terjawab, tetapi doa Yesus terjawab melalui proses, saudara. Kepercayaan Yesus kepada proses ilahi yang akan dialami murid-muridnya, inilah yang kita harus teladani. Waktu kita berdoa, mungkin saja memang proses ilahi akan terus berjalan. Mungkin proses itu butuh waktu sebulan, butuh waktu setahun, atau mungkin butuh waktu 10 tahun. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa apa yang kita doakan itu tidak akan sia-sia. Doa Yesus yang kedua berbicara tentang doa Yesus di Taman Getsemani. Dia tahu dia akan mengalami penderitaan, dia tahu dia akan mengalami sengsara, bahkan dia tahu dia akan mengalami kematian secara jasmani. Pada waktu Yesus berdoa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ternyata doa Yesus tidak berhenti di situ, saudara. Yesus melanjutkan doanya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan saudara, itulah yang terjadi. Yesus menyerahkan kehendaknya. Yesus menyerahkan keinginannya. Dan dia mengizinkan supaya kehendak Bapanya yang terjadi. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata doa bukan saja menjadi sebuah alat supaya Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tetapi justru sebaliknya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan apa yang kita mau dengan kehendak Tuhan sendiri. Walaupun itu berarti kita harus mengorbankan kenyamanan kita harus mempersembahkan daging kita. Ada satu ayat di Yakobus 4 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku, jika doa kita tidak dijawab, jika doa kita tidak dikabulkan, mungkin doa kita adalah doa yang salah. Karena kita mau memaksakan apa yang menjadi kehendak kita itu terjadi. Ini waktunya kita merubah cara kita berdoa. Bukan lagi kita memaksakan Tuhan melakukan kehendak kita, tetapi sebaliknya. Waktunya kita pakai doa sebagai cara untuk kita menyesuaikan diri kita. Menyesuaikan apa yang kita mau
dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini waktunya doa menjadi sebuah alat Sinkronize antara apa yang kita mau, kehendak kita, dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga pada akhirnya yang terjadi bukan apa yang menjadi keinginan kita. Yang terjadi adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat doa Yesus yang ketiga dan keempat. Doa Yesus yang ketiga berbicara tentang supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga dalam doa Bapa kami. Sedangkan doa yang keempat berbicara tentang supaya semua orang yang percaya, semua orang Kristen, semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi satu. Nah saudaraku, yang menjadi jawaban dari doa Yesus yang ketiga dan keempat, ini adalah tantangan buat saudara dan saya. Tantangan kita sebagai umat Tuhan. Kenapa saudara? Karena apa yang terjadi di bumi ini, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada manusia. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab, otoritas atas bumi kepada manusia. Sejak kejadian 1, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberikan otoritas atas bumi ini kepada manusia. Bahkan saudaraku, di Mazmur 115 ayat yang ke-16, dikatakan seperti ini. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit di sini berbicara tentang sorga. Jadi sorga itu miliknya Tuhan. Tetapi bumi dikatakan telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi saudara dan saya punya sebuah otoritas atas bumi ini. Apa yang terjadi di bumi ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Nah saudaraku, apakah kita mau menjadi jawaban doa yang Yesus sampaikan? Apakah kita mau menjadi alat Tuhan supaya kerajaannya datang, kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga? Apakah kita mau menjawab kerinduan Tuhan supaya anak-anaknya di bumi ini menjadi satu? Itu tugas saudara dan saya. Inilah yang dinamakan boomerang prayer. Satu kali saya membaca sebuah kisah. Ada seorang vokalis band terkenal. Vokalis band U2, saudara ya. Bukan O2. Kalau O2 terkenalnya di dunia yang berbeda. Nah, vokalis band U2 ini bernama Bono. Satu kali dia dengan istrinya pergi ke Afrika untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi dia tinggal bersama dengan anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Dia tinggal di sana selama beberapa bulan bersama dengan istrinya. Dia melayani anak-anak ini, dia menghibur anak-anak ini, dia ikut mendidik anak-anak ini. Pada waktu dia pulang di dalam pesawat, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan penyakit yang mematikan ini ada di bumi? Bahkan kenapa Tuhan izinkan anak-anak kecil ini terinfeksi oleh penyakit ini? Saudaraku, tidak terjadi apa-apa. Tuhan tidak menjawab secara langsung. Tetapi di kemudian hari, tiba-tiba Tuhan menjawab kepada Bono. Tuhan berkata bahwa sebenarnya siapakah yang mendorong kamu untuk pergi ke Afrika dan bertemu dengan anak-anak ini? Menurut kamu, siapakah yang membuat kamu pergi ke sana? Dari situlah Bono menyadari bahwa sebenarnya Tuhan menjawab doanya melalui dirinya sendiri. Dan doa ini ternyata merubah kehidupan Bono. Akhirnya dia menjadi salah satu aktivis HIV/AIDS. Dia melakukan protes di depan Gedung Putih. Dia bertemu dengan para pemimpin-pemimpin negara. Dia bertemu dengan Sekjen PBB untuk membicarakan tentang bagaimana penanganan HIV/AIDS, terutama di dunia di negara-negara yang terbelakang, saudara, di negara-negara miskin. Dan pada akhirnya, saudara, melalui kampanye yang dia lakukan, entah itu di depan pemimpin-pemimpin negara, entah itu melalui konser musik yang dia lakukan, melalui kegiatan-kegiatan amal, dia berhasil mengumpulkan beberapa juta dolar untuk penanganan HIV/AIDS. Inilah yang namanya boomerang prayer.
bahwa apa yang kita doakan sebenarnya akan kembali kepada kita. Bagaimana Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita karunia untuk supaya pada akhirnya kita menjadi jawaban atas doa kita sendiri. Tetapi ingat saudara, sumbernya kembali adalah Tuhan, bukan kita. Saudaraku, dari contoh-contoh ini, saya mengambil kesimpulan yang sederhana. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, doa bukan hanya sekedar berbicara tentang jawaban bahwa apa yang kita doakan itu terjadi. Tapi doa adalah kesempatan di mana kita membangun keintiman kita dengan Tuhan sampai kita mengerti isi hatinya. Doa adalah sebuah komunikasi. Bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan dan bagaimana pada akhirnya saya menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Doa adalah 2 arah. Bukan sekedar kita menyampaikan kehendak kita, apa yang kita mau. Tetapi juga bagaimana kita belajar untuk mendengarkan, belajar untuk mencari apa kehendak Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar kita mengungkapkan apa yang kita mau. Atau waktu kita berdoa, kita datang dengan membawa daftar doa yang panjang. Seperti kita datang kepada Sinterklas. Tapi waktu kita berdoa, mari ambil waktu. Mari ambil kesempatan untuk supaya kita mendengar, mendownload apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan. Kesimpulan yang kedua yang saya dapatkan adalah ternyata doa itu adalah alat untuk mengubah saya. Bukan saya berusaha mengubah Tuhan. Doa adalah alat supaya mengubahkan saya, supaya saya menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Saudaraku, seringkali kita terlalu fokus, kita terlalu memperhatikan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kita lupa bahwa kita hidup di muka bumi ini adalah untuk kehendak Tuhan. Kita punya sebuah misi di muka bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi pada akhirnya adalah bukan soal apa yang saya mau, bukan soal apa yang saya inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Doa adalah alat untuk mengubah saya, mengubah kita. Mari kita pakai doa dengan semestinya. Nah, yang ketiga, apa yang saya simpulkan dari ini adalah doa adalah alat untuk memaksakan, saya pakai kata ini, memaksakan kehendak Tuhan terjadi di bumi. Mari kita pakai doa, bukan hanya sekedar untuk supaya hidup kita menjadi lebih nyaman, supaya Tuhan menjawab semua keinginan kita. Mari kita pakai doa supaya kehendak Tuhan benar-benar terjadi di muka bumi ini. Saudaraku, doa bukan hanya berbicara sekali lagi tentang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tapi doa berbicara tentang apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan. Dan supaya semuanya itu terjadi di muka bumi ini. Ayat terakhir yang saya mau bacakan di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Seringkali kita hanya fokus di ayat ini, di bagian yang terakhir, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita lupa bahwa ada bagian sebelumnya, ada bagian awal yang justru menjadi poin paling penting dari ayat ini. Yaitu apa? Bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, kehendaknya tinggal di dalam kita. Kalau di versi Amplified dikatakan seperti ini, "If you live in me, abide fitly united to me, and my words remain in you, and continue to live in your heart." Firman Allah benar-benar tinggal di dalam kita. Bukan hanya lewat, tetapi tinggal. Dan dikatakan firman itu benar-benar hidup di dalam hati kita secara terus-menerus. Baru kemudian apa yang kita minta akan terjadi. Kenapa, saudara? Jadi pada waktu firman-Nya tinggal di dalam kita, kehendaknya memerintah di dalam kita,
apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ingini, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Dari situlah apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan akan terjadi. Jadi saudaraku, mari kita pakai doa sebagaimana mestinya. Pada waktu doa kita tidak terjawab, pada waktu doa kita tidak dikabulkan, mari kita evaluasi. Mari kita cek apakah kita sudah berdoa dengan benar. Jangan pernah menyerah dalam doa-doa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman hari ini. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami benar-benar memahami Tuhan. Supaya keinginan kami, kerinduan kami bisa selaras, bisa sejalan dengan keinginan hati-Mu. Supaya pada akhirnya doa-doa kami menjadi doa-doa yang powerful, doa-doa yang penuh kuasa. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi apa yang kami mau, tapi untuk memenuhi apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.